Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kami dari kelompok 3 Multimedia akan memberikan sebuah tutorial sederhana tentang pembuatan media pembelajaran interaktif. Nah, adapun tema media pembelajaran interaktif yang kami ambil di sini adalah tentang mengenal hewan dan habitatnya. Oke, langsung ke tutorialnya. Baik, untuk sekarang kita ke tab window, kemudian kita aktifkan scene. Nah, scene ini gunanya untuk kita membuat sebuah bagian, nah yang dimana bagian itu akan menjadi penyertaan dalam animasi kita nantinya. Nah, untuk bagian yang kita butuhkan di sini, kita akan buat 5 bagian. Ada menu, ada kuis, materi, dan upload. Untuk cara membuatnya, setelah Windows Scan tadi, kita klik bagian ini, Add Scan. Nah, kita tambah scan baru, kemudian kita rubah namanya, kita klik 2 kali, lalu kita sesuaikan nama scene yang ingin kita mau. Oke. Oke, kita ke home. Nah, untuk home di sini saya langsung jelaskan saja. Nah, jadi pertama-tama kita akan mengimpor aset. Nah, aset yang kita butuhkan di sini ada background, kemudian ada title atau judul dari animasi, lalu play buttonnya, dan juga tombol sound untuk musik off ataupun on-nya. Nah, adapun untuk cara mengimpornya sangatlah mudah. Kita cukup masuk ke aset yang telah kita sediakan. Nah, misal kita ambil aset yang pertama itu adalah background. Nah, backgroundnya ini kita tinggal drag and drop saja ke dalam aplikasi. Oke, ke dalam Adobe Animate. Oke, setelah itu otomatis nanti backgroundnya akan masuk. Nah, dan tinggal kita sesuaikan dengan ukuran kanvasnya, yang dimana ukurannya ini 1280 dikali 720. Oke, hal yang sama kita lakukan pada play button, kemudian title dari animasi, dan juga tombol musik off dan juga on untuk kita impor ke dalam stage animasi kita. Nah, setelah itu tinggal kita sesuaikan ukurannya dan posisinya sesuai keinginan kita. Oke, misal play button saya tempatkan di tengah seperti ini bersama dengan title dari animasi dan juga tombol sound off atau musik on dan juga off-nya. Oke. Nah, sekarang di sini ada beberapa yang akan kita modifikasi. Nah, yang akan kita modifikasi adalah si tombol musik on dan off-nya. Nah, jadi kita ke bagian kotak-kotak ini atau yang dinamakan frame. Nah, di frame pertama kita pasang terlebih dahulu icon yang seperti ini. Yang dimana logikanya nanti apabila ketika tombol ini diklik, maka musik yang akan kita pasangkan itu tidak akan dijalankan. Oke, sekarang ke frame kedua. Nah, di frame kedua ini kita klik kanan, lalu kita pilih insert keyframe. Nah, setelah kita insert keyframe, nah kita ganti tombolnya dengan tombol musik off. Nah, namun fungsinya nanti adalah ketika tombol ini diklik, maka musik yang kita pasangkan itu akan dijalankan. Oke. Oke, jika sudah,
Sekarang kita akan mulai konfigurasi. Nah, pertama kita akan convert terlebih dahulu aset-aset yang telah kita import. Nah, pertama kita akan convert to simbol. Nah, simbol yang pertama, misal kita di play button ini, kita klik, kemudian klik kanan, lalu convert to simbol. Nah, untuk tipenya kita pilih button, lalu oke. Setelah itu, jangan lupa kita beri instance name-nya di sini. Misal, ini button 1. Kemudian, begitu pula si titelnya ini, misal, kita klik kanan, lalu convert to simbol. Nah, berhubung dia ini bukan untuk menjadi sebuah tombol ataupun movie clip, maka tipenya kita pilih grafik. Oke, kemudian oke. Nah, dan untuk instance name-nya kita tidak perlu isikan. Nah, begitu pula untuk tombol musik off ataupun musik on-nya, kita klik kanan, lalu convert to simbol, dan tipenya button, lalu oke. Dan jangan lupa berikan instance name-nya. Nah, ini saya bilang tadi, tombol ini kan icon yang mengibaratkan musiknya itu sedang bermain atau sedang nyala. Tapi untuk fungsinya nanti adalah ketika ditekan maka musiknya akan mati. Maka kita berikan instance name-nya di sini adalah musik off. Oke, untuk di frame keduanya, nah tombolnya ini kita klik kanan lagi lalu convert to simbol, ya, tipenya button. Nah, dan untuk ini instance name-nya musik on. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya, saya lupa bilang tadi bahwa ketika di frame 1 ini tombolnya seperti ini. Nah, di frame kedua kita hapus tombol yang sebelumnya lalu kita tempatkanlah si tombol yang ikonnya ini mengibaratkan musiknya sedang mati atau tidak nyala. Ya. Kemudian tadi convert to simbol lalu instance name-nya musik on. Oke, jika sudah, sekarang kita akan konfigurasi. Konfigurasi yang pertama adalah kita ke si tombol play ini. Nah, kita pilih, kemudian kita ke window, lalu pilih nih kode snippet. Nah, kode snippetnya kita pilih action script, lalu kita pilih timeline navigation. Nah, logikanya adalah ketika tombol play ini diklik, maka akan masuk ke screen berikutnya. Nah, apabila kita lihat screen-nya, yaitu menu. Nah, berarti ketika kita klik tombol play ini akan masuk ke menu. Oleh karena itu, kita pilih saja yang ini. Klik to go to next scene. Itu artinya itu klik untuk melanjutkan ke scene berikutnya. Oke, kita klik 2 kali. Kemudian, nah, hasilnya itu akan menjadi seperti ini. Ya. Ini instance name-nya tadi, button 1. Nah, add event listener, most event click, dengan functionnya click to next scan. Nah, movie clip-nya itu akan ini, next scan, atau masuk ke scan berikutnya. Berarti ketika kita klik tombol play ini, akan beralih ke scan berikutnya. Nah, scan berikutnya di sini adalah si menu. Oke, sudah. Sekarang, sini kita akan buat untuk tombol ini. Yang instance name-nya adalah musik off. Nah, pertama-tama kita pastikan di baris paling atas ini. Nah, button kan sudah kita tambahkan tadi. Nah, sekarang kita tambahkan di baris paling atas, yakni stop. Agar nantinya animasinya itu tidak saling tumpang tindih. Ya, jadi berjalan sesuai apa yang kita klik. Ya, setelah itu kita impor. Kita impor sebuah modul lah namanya. Import flash.media.soundtransform. Oke, setelah itu berhubung kita akan menambahkan sebuah background, maka kita buat sebuah variabel. Nah, variabelnya ini kita buat nih di level global. Nah, variabel musik. Nah, ini musik underscore bg1. Dan saya jelaskan sebentar ya. New music bg1. Kemudian kita buat volume suaranya. Seperti ini sound transform, new sound transform, dan channelnya sound channel. Oke, sekarang kita buat logikanya, yang dimana fungsi untuk mulai musiknya agar bisa dipanggil ya, yang dimana jikalau channelnya itu sama dengan 0, artinya belum ada musik yang dimainkan di dalam animasi, maka ini yang dijalankan start musik, musiknya akan di play. Oke. Untuk fungsi kedua, menghentikan musik.
Logikanya adalah ketika musiknya itu tidak sama dengan nol, artinya musiknya berarti sedang dimainkan di dalam animasi, maka ketika kita mengklik tombol musik off, nah, musiknya itu akan stop. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian ini lagi logika berikutnya, ketika kita masuk ke halaman home, misal kita dari halaman skin menu, kita ke home kembali, maka akan dimulai musiknya, start music. Oke, untuk logikanya seperti ini. Nah, sekarang kita buat logika untuk musik off-nya, si tombolnya ya. Ketika tombol musik off ini ditekan, maka dia akan dihentikan musiknya. Lalu setelah itu berpindah ke frame kedua. Nah, frame kedua berarti berpindah seperti ini. Ketika kita sudah mengklik tombol ini, berpindah ke frame kedua, maka akan jadi seperti ini. Oke, dan di frame kedua kita tambahkan kode yang hampir mirip ya dengan si frame 1 ini tadi, musik off. Cuman kita rubah instance name-nya menjadi musik on. Ya, musik on, kemudian apabila ini diklik berarti akan dimulai kembali musiknya dan pergi di frame pertama menjadi icon seperti ini. Oke. Nah, sekarang saya akan jelaskan ini kenapa bisa music underscore bg1. Oke, untuk logika dalam menjalankan musiknya seperti itu dan juga play buttonnya seperti itu ya. Sekarang kita akan lihat untuk musiknya. Nah, musiknya di sini kita ke file, lalu kita import to library. Nah, silakan kita cari background yang sesuai untuk animasi kita. Ya, misal saya pilih ini lalu open. Oke. Setelah kita open, kita lihat di sini. Oke, kita ke library. Nah, kemudian background itu tadi kan ekstensinya MP3. Nah, maka di sini kita langsung cari saja MP3. Nah, ini dia. Oke, misal kita pilih musik yang ini untuk menjadi background dari animasi kita. Nah, sekarang kita akan buat supaya musik ini nantinya bisa dipanggil dan dikenali. Nah, caranya kita pilih musiknya, lalu kita klik kanan, lalu pilih properties, kemudian kita pilih action script. Nah, di sini kita centang export for action script. Lalu ini juga export in frame 1. Nah, kelasnya di sini kita sesuaikan ya. Misal di sini saya gunakan musik underscore bg1. Oke, setelah itu oke, dan maka otomatis linkage-nya terbuat musik underscore bg1. Oleh karenanya di codingannya itu pula bisa kita lihat tadi sebelumnya ya. Ketika kita inisialisasi variabel musiknya, maka kita harus pakai ini linkage yang telah kita setting di musik yang telah kita tambahkan. Oke, saya kira seperti itu. Jadi, saya akan menjelaskan pada scene menu ini. Nah, scene menu ini terdapat beberapa tombol. Ada materi, quiz, about use, dan tombol kembali atau back. Yang pertama-tama itu kita import aset. Nah, import aset yang pertama itu ada background. Nah, caranya itu kita ke file aset yang sudah disediakan, terus kita drag and drop ke aplikasi. Nah, setelah kita drag and drop, maka muncul background-nya. Dan background-nya itu kita sesuaikan dengan canvas. Dengan ukuran di sini, 1280 dan 720. Setelah kita import background-nya, maka kita akan import yang selanjutnya, yaitu ada button. Button yang kita import dulu, ada button materi, quiz, about use, dan tombol kembali. Setelah semuanya asetnya sudah diimpor, maka kita melakukan sebuah convert. Nah, caranya itu kita klik pada tombol yang ingin di convert,
terus klik kanan, nah convert to symbol, dan untuk tipenya itu button, kita pilih button, dan oke. Nah, begitupun dengan tombol-tombol lainnya, kita convert, dan seterusnya. Setelah itu, kita melakukan sebuah konfigurasi. Nah, konfigurasi di sini untuk menentukan logika pada setiap tombol ketika diklik. Nah, caranya itu kita pilih tombol yang mau dikonfigurasi, terus kita pilih kode snippet, kita klik, terus pilih action script, timeline navigation, dan klik to go to scene dan play. Kita klik. Nah, inilah kode snippet pada tombol materi. Terus pada kode di sini kita melakukan sebuah modifikasi atau perubahan yang awalnya di sini play, kita ubah jadi stop. Dan di sini tujuannya kemana? Nah, tujuannya di sini pada materi ketika tombol tersebut diklik. Begitupun dengan tombol lainnya. Nah, kita akan konfigurasi, pilih kode snippet, pilih action script, timeline navigation, dan klik to go to scene and play. Dan inilah kode snippet pada tombol quiz yang sudah diberikan tadi. Nah, begitupun dengan kita lakukan hal yang sama pada tombol about us dan tombol kembali. Dan kita melakukan modifikasi seperti sebelumnya, yang awalnya play, kita jadikan stop, dan tujuan tombolnya itu kemana. Oke, sekian dari saya. Nah, selanjutnya yaitu scene materi. Yang pertama yang akan kita lakukan yaitu import aset. Aset yang akan diimpor itu ada 4. Yang pertama background, yang kedua tombol kembali ke menu, yang ketiga tombol pref dan next frame, dan yang keempat papan atau form. Nah, langkah yang kedua, kita akan convert to symbol. Jadi, kita klik saja pada tombol menu ini, kita klik kanan, lalu pilih convert to symbol. Nah, untuk tipenya, kita pilih yang button. Setelah itu, klik OK. Lakukan hal yang sama dengan tombol pref dan next frame. Ini tombol pref, kita klik kanan, terus pilih convert to symbol. Nah, untuk tipenya sama, yaitu button, terus klik OK. Yang sama dengan next frame, kita klik kanan, terus pilih convert to symbol. Untuk tipenya button, dan klik OK. Nah, selanjutnya untuk papan, kita klik pada papan, pada portnya, terus klik kanan, dan pilih convert to symbol. Nah, untuk tipenya yaitu multi-clip, dan klik OK. Selanjutnya yaitu konfigurasi. Nah, konfigurasi itu untuk mengatur logika ketika tombol diklik. Maka yang pertama yaitu kita klik pada tombol menu, terus bagian sini pilih menu window, terus pilih yang kode snippet ini. Nah, di sini kita pilih yang action script, terus yang kedua timeline navigation, terus pilih yang terakhir. Klik saja 2 kali. Nah, inilah hasil kode snippetnya. Nah, di sini kita arahkan, kita sesuaikan ke scene mana kita akan diarahkan ketika tombol diklik. Nah, lakukan hal yang sama dengan tombol pref dan next frame. Nah, untuk tombol pref ini, untuk metodenya kita isikan papan dot preframe. Begitupun dengan tombol next frame, untuk metodenya itu papan dot next frame. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan teks. Kita klik pada papannya, klik saja 2 kali.
klik di papan 2 kali. Nah, terus kita pilih icon text ini. Nah, kemudian di sini kita lihat ada kotak-kotak di timeline. Nah, ini dinamakan dengan frame. Di sini kami menggunakan 3 frame saja sesuai dengan materi yang kami sertakan. Selanjutnya, di setiap frame kita klik kanan, pilih Insert Keyframe. Di setiap frame kita klik kanan lalu pilih Insert Keyframe. Setelah kita insert keyframe pada semua frame, kita pergi ke frame kedua. Kita pergi ke frame kedua. Nah, di sini teks sebelumnya pada frame 1 kita hapus dan tambahkan teks selanjutnya. Lakukan hal yang sama dengan frame selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awal Muhammad. Jadi, saya akan melanjutkan tutorial bagaimana cara membuat game quiz dari project mata kuliah multimedia. Kurang lebih, bagian scan quiz ini adalah bagian utama dari project kami. Ya, di sini adalah bagian utama dari gamesnya. Jadi, hal-hal yang perlu dipersiapkan pertama itu aset untuk button-button quiznya. Jadi, importnya itu cukup mudah, tinggal di drag saja ini aset-aset ini. Nah, setelah diimport, di drag, kemudian disusun seperti ini. Nanti sini ada teks juga. Nanti objek teks ini dibuat tipenya itu statik saja karena teksnya ini tidak akan berubah. Kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita mengimport aset ini, jadi setiap satu frame itu adalah satu soal. Jadi karena di project kami ini ada 4 soal. Nah, nanti kita buat 4 frame juga. Jadi sini ada sudah satu frame. Jadi nanti kita tambah lagi frame berikutnya. Nah, nanti untuk cara membuat frame-nya itu nanti tinggal klik di layer ini, lalu insert keyframe. Nanti dia akan menduplikat. Nah, kemudian di layer lagi isi, di insert lagi keyframe-nya. Nah, seperti itu. Kurang lebih sampai di frame soal ketiga. Nah, setelah frame soal keempat, nanti kita buat frame baru lagi, berbeda dengan frame-frame sebelumnya. Frame di sini akan menampilkan total nilai dari quiz-quiz yang sudah kita jawab tadi. Nah, di sini kita import beberapa aset, kurang lebih figur-figur ekspresi yang akan menampilkan berdasarkan nilai yang kita jawab. Nah, di sini ada teks. Nah, teks ini nanti kita buat menjadi dynamic text. Karena nanti teks ini akan berubah sesuai dengan nilai yang kita peroleh. Nanti instance name-nya kita beri nilai akhir. Nah, setelah kita sudah memastikan semua asetnya ini diimport, kita harus konversi button-button ini menjadi sebuah simbol. Nah, sini caranya kita klik kanan lalu convert to symbol. Nah, nanti pastikan di bagian objek sini, tab objek, instance name-nya itu kita urutkan. Nah, di sini saya mengurutkan A1, B1, C1, dan D1. Nah, setelah di convert to symbol, pastikan semua ini convert to symbol, aset-aset ini. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian konfigurasi. Nah, kita melakukan konfigurasi supaya bagaimana ketika button-button ini ditekan, ini ada aksi yang dilakukan dalam quiz kita. Nah, kita masuk dulu di menu. Nah, di menu ini nanti kalau tombol menunya diklik, nanti akan kembali ke scan menu. Nanti di tab window ini, pilih kode snapshot, lalu action, bagian timeline navigation, klik scan and play. Nah, di sini. Ini adalah hasil dari action yang kita sudah tekan tadi. Nanti akan muncul seperti ini. Quiz back ini adalah instance name-nya. Jadi dia akan kembali ketika diklik.
Nah, fungsinya itu nanti karena tujuannya ini adalah tombol menu, nanti kembalinya ke menu. Jadi di menu ini sesuai dengan scan-nya. Nah, setelah itu kita atur mengkonfigurasi tombol-tombolnya. Nah, di sini kan tadi sudah dibuat instance name-nya di objek. Ini adalah A1, B1, C1 dan D1. Nah, jadi setiap kali kita menekan tombol ini, kita akan lanjut ke frame berikutnya. Tapi setiap kali kita menekan tombol ini ditekan, ketika jawaban benar ditekan, maka ada nilai tambah di situ. Nah, jadi pada bagian frame 1 ini di action, nah di sini kita buat sebuah variabel untuk menyimpan nilai. Ini kita beri tipenya adalah integer. Lalu di sini dengan instance name-nya taruh sini dot event listener. Nah, sini. Ini adalah fungsinya. Jadi ketika karena di sini kita baca soalnya hewan yang bisa hidup di dua habitat yaitu darat dan air. Di dua habitat yaitu darat dan air. Sini ada singa, buaya, katak, dan elang. Mungkin jawaban yang paling benar itu adalah katak. Nah, karena jawabannya benar katak, jadi dari keempat tombol ini semuanya fungsinya hampir sama, next frame. Tapi bedanya di jawaban yang benar, kita itu memberikan tambahan nilai sebanyak 25. Jadi kalau ditotalkan, karena di project kita ini ada 4, jadi kalau ditotalkan ada 100 jika semua kuisnya benar. Nah, seperti itu kiranya. Kita lanjut terus di frame kedua. Nah, seperti ini. Lalu kita klik action frame 2. Nah, seperti ini. Nah, di frame 2 ini berbeda. Tadi kita beri jawaban benarnya itu tambahan nilai ketika diklik itu ada di C1 kalau nggak salah. Nah, sekarang ada di B2. Nah, habitat ikan paus adalah di air asin, kurang lebih air laut. Jadi kalau kita menekan tombol ini, dia akan melanjut ke frame berikutnya tapi diberi tambahan nilai lagi seperti itu. Jadi kiranya bagaimana kalau misalkan tombol lain yang ditekan, misalkan darat. Ditekan tombol darat tapi dia hanya aksinya itu hanya lanjut ke frame berikutnya, tidak ada pertambahan nilai seperti itu. Lalu di frame-frame berikutnya, di frame ketiga, frame keempat, berbeda dengan frame kelima. Frame kelima ini kita atur di action. Nah, ini. Nah, di sini karena tadi saya sudah katakan di awal kalau teks ini harus diubah menjadi dynamic text karena teksnya ini akan berubah. Di sini dia akan menangkap nilai dari total nilai dari yang kita sudah jawab. Nah, seperti itu. Nanti actionnya di sini, frame 5. Nah, jadi terus di sini nilai akhir .text. Jadi dia akan dikonversi nilainya menjadi string. Dia mengambil nilai-nilai yang kita sudah jawab. Nah, jadi ada lagi figur-figur ini, figur-figur ekspresi hewan. Figur-figur ekspresi hewan ini ditumpuk jadi 3. Jadi kalau kita jalan aplikasinya ini, kita buat di sini actionnya itu false. Jadi visible, maksudnya si senang ini. Oh iya, di sini objeknya ini dibuat menjadi instance name-nya itu diatur terlebih dahulu, membedakan antara ketiga figur ini. Mau dibuat terserah namanya. Tadi di sini saya tetapkan si senang, si sedih, dan si kecewa. Metodenya itu nanti kelihatan, tapi di sini kondisinya adalah false dulu. Nanti ketika aplikasi ini dijalankan, figur-figur ini tidak muncul terlebih dahulu. Nanti dikonfigurasi ketika misalkan nilai dari total quiz yang kita sudah jawab misalkan di atas 50, maka kita akan munculkan figur senang. Jadi kita rubah kondisi false-nya menjadi true. Nah, seperti ini. Lalu misalkan nilainya adalah sama dengan 50, jadi kita munculkan figur kecewa. Nah, jadi sini kondisinya adalah true. Dari false, ini si kecewa, ini false, jadi true. Lalu bagaimana jika nilainya berada di bawah 50? Maka figur sedih yang akan muncul karena sini true. Oke. Sekian mungkin begitu saja tutorial singkat dari saya.
Oke, saya akan menjelaskan skin tentang about. Oke, yang pertama itu kita import aset. Yang kita harus import itu yang pertama background dan tombol. Nah, bagaimana cara import asetnya itu? Pertama-tama itu kita buka di file yang kita sudah simpan, lalu kita tinggal drag ke aplikasinya. Setelah kita drag aplikasinya, maka tahap selanjutnya itu kita tinggal sesuaikan dengan ukuran yang kita mau di sini. Di sini. Dan itu juga kita lakukan hal yang sama dengan seperti profil ini dan tombol. Kita sesuaikan oleh keinginan hati kita sendiri. Nah, selanjutnya yang kedua itu kita convert to symbol. Nah, untuk convert to symbol itu yang pertama kita lakukan adalah ini, lalu kita convert to symbol. Nah, untuk type-nya itu button. Lalu selanjutnya kita konfigurasi. Nah, cara untuk konfigurasinya itu kita pilih button menu, lalu kita buka ini Windows, terus kode snippet, terus kita buka ini action script, lalu timeline navigation. Setelah itu klik and go to scan and play. Kita bisa lihat di sini itu kenapa bisa button about, karena yang nama buttonnya ini kita tulis button about, jadi dia otomatis mengikut sesuai namanya. Sesuaikan saja jadi menu. Kalau kita ganti itu tujuannya biar ketika kita pencet tombolnya mengarah ke skin menu. Oke, sekian dari saya. Tell me like a Hellcat.